Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Daun pandan harum baunya. Ditanam di pinggiran kebun semangka. Apa kabar teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Di dalam video kali ini kita akan memulai dan melanjutkan belajar kita mengenai soal-soal seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2023 yang meliputi soal kompetensi bidang untuk formasi jabatan. Penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Dengan tema pengertian desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Soal-soal yang akan kita bahas di dalam video kali ini merupakan penjabaran dari kisi-kisi yang dibuat oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2023. Untuk itu mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. 1. Pengertian desa adalah wilayah administratif yang terdiri dari beberapa dusun. B. Pemukiman penduduk di wilayah pedesaan. C. Daerah yang terdapat kegiatan pertanian dan perkebunan. D. Kawasan yang terletak jauh dari pusat kota. Jawaban yang tepat, A. Wilayah administratif yang terdiri dari beberapa dusun. Pembahasan, desa adalah unit terkecil dalam pembagian administratif suatu negara. Desa terdiri dari beberapa dusun yang dipimpin oleh kepala desa. 2. Pengertian kawasan perdesaan adalah A. Wilayah yang terletak di pinggiran kota. B. Daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian pertanian. C. Lokasi di mana terdapat industri-industri besar. D. Kawasan yang belum terdapat akses jalan dan listrik. Jawaban yang tepat, B. Daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian pertanian. Pembahasan, kawasan perdesaan adalah daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, dan sektor ekonomi primer lainnya. 3. Pengertian daerah tertinggal adalah A. Kawasan yang memiliki akses transportasi yang terbatas. B. Daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. C. Wilayah yang belum mengalami perkembangan ekonomi. D. Daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Jawaban yang tepat, C. Wilayah yang belum mengalami perkembangan ekonomi. Pembahasan, daerah tertinggal adalah wilayah yang belum mengalami perkembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang memadai. 4. Pengertian transmigrasi adalah A. Pemindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya. B. Migrasi penduduk dari kota ke desa. C. Pemindahan penduduk dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan. D. Program pemerintah yang bertujuan mengembangkan daerah tertinggal. Jawaban yang tepat, A. Pemindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya. Pembahasan, transmigrasi adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya guna mengembangkan daerah-daerah tertentu. 5. Desa merupakan unit terkecil dalam pembagian administratif suatu negara. Pernyataan tersebut A. Benar. B. Salah. Jawaban yang tepat, A. Benar. Pembahasan, desa memang merupakan unit terkecil dalam pembagian administratif suatu negara. 6. Kawasan perdesaan umumnya mayoritas penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian karena A. Minimnya akses transportasi. B. Kurangnya lapangan kerja di sektor lain. C. Tradisi turun-temurun. D. Tidak adanya industri di kawasan tersebut. Jawaban yang tepat, B. Kurangnya lapangan kerja di sektor lain. Pembahasan, mayoritas penduduk di kawasan perdesaan bermata pencaharian di bidang pertanian karena kurangnya lapangan kerja di sektor lain. 7. Daerah tertinggal adalah A. Daerah yang tidak memiliki infrastruktur jalan dan listrik. B. Wilayah yang sangat jauh dari pusat kota. C. Tempat yang tidak memiliki sumber daya alam. D. Kawasan yang tingkat pendapatan penduduknya rendah. Jawaban yang tepat, D. Kawasan yang tingkat pendapatan penduduknya rendah. Pembahasan, daerah tertinggal diidentifikasi oleh tingkat kemiskinan dan rendahnya pendapatan penduduk di kawasan tersebut. 8. Program transmigrasi bertujuan untuk A. Mengurangi tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. B. Mempercepat pembangunan di wilayah yang tertinggal. C. Meningkatkan perekonomian di daerah pedesaan. D. Menciptakan keseimbangan antara penduduk di pulau-pulau di Indonesia.
Jawaban yang tepat, D. Menciptakan keseimbangan antara penduduk di pulau-pulau di Indonesia. Pembahasan, program transmigrasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penduduk di pulau-pulau di Indonesia dengan memindahkan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya. 9. Desa dan kawasan perdesaan memiliki perbedaan utama yaitu A. Desa hanya ada di Pulau Jawa, sedangkan kawasan perdesaan ada di seluruh Indonesia. B. Desa merupakan wilayah administratif, sedangkan kawasan perdesaan bukan. C. Penduduk di desa hanya bermata pencaharian di bidang pertanian, sedangkan kawasan perdesaan memiliki beragam penghidupan. D. Desa memiliki akses infrastruktur yang lebih baik dibandingkan kawasan perdesaan. Jawaban yang tepat, C. Penduduk di desa hanya bermata pencaharian di bidang pertanian, sedangkan kawasan perdesaan memiliki beragam penghidupan. Pembahasan, penduduk di desa mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, sedangkan kawasan perdesaan memiliki beragam penghidupan seperti industri kecil, perikanan, dan lain-lain. 10 daerah tertinggal umumnya memiliki tingkat akses transportasi yang terbatas. Pernyataan tersebut A. Benar. B. Salah. Jawaban yang tepat, A. Benar. Pembahasan, daerah tertinggal umumnya memiliki tingkat akses transportasi yang terbatas. Hal ini menjadi salah satu faktor pembatas dalam pengembangan ekonomi di kawasan tersebut. 11. Salah satu ciri dari daerah tertinggal adalah rendahnya tingkat perkembangan. A. Ekonomi. B. Sosial. C. Infrastruktur. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat, D. Semua jawaban benar. Pembahasan, daerah tertinggal ditandai dengan rendahnya tingkat perkembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang memadai. 12. Program transmigrasi memiliki tujuan adalah A. Meningkatkan kualitas hidup penduduk desa agar setara dengan penduduk perkotaan. B. Menciptakan keadilan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. C. Mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. D. Menarik investasi asing agar masuk ke daerah-daerah tertinggal. Jawaban yang tepat, B. Menciptakan keadilan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia. Pembahasan, program transmigrasi bertujuan untuk menciptakan keadilan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia dengan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. 13. Desa memiliki kepala desa yang bertugas sebagai A. Pimpinan administratif desa. B. Penyelenggara kegiatan pembangunan desa. C. Wakil pemerintah di tingkat kecamatan. D. Pimpinan komunitas penduduk. Jawaban yang tepat, A. Pimpinan administratif desa. Pembahasan, kepala desa merupakan pimpinan administratif desa yang bertugas mengelola administrasi dan kegiatan pembangunan di desa. 14. Transmigrasi di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara A. Memindahkan penduduk secara paksa. B. Melalui program bantuan pemukiman baru. C. Memberikan insentif finansial untuk penduduk yang bersedia pindah. D. Membangun infrastruktur di daerah-daerah baru. Jawaban yang tepat, B. Melalui program bantuan pemukiman baru. Pembahasan, transmigrasi di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara memberikan bantuan pemukiman baru kepada penduduk yang bersedia pindah ke daerah tertentu. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini, kita akan melanjutkan belajar kita di dalam video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang menginginkan buku panduan yang lebih lengkap untuk semua formasi disertai dengan soal dan pembahasan yang lebih detail dapat membuka link deskripsi dalam video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.